action let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah trigonometri. Di sini kami dari kelompok 6 kelas 3D beranggotakan Ana Syamila Dini dengan NPM 2211050113, Desi Ayulia dengan NPM 2211050117 dan Reza Miftahul Jannah dengan NPM 2211050154. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Di materi ini ada 3 yang akan kami bahas. Pertama, pengertian rumus jumlah dan selisih. Kedua, rumus jumlah dan selisih pada sinus. Dan yang ketiga, yaitu rumus jumlah dan selisih pada kosinus. Untuk pengertian rumus jumlah dan selisih pada fungsi trigonometri yaitu rumus yang diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan pada rumus jumlah dan selisih sudut pada sinus dan kosinus. Kedua yaitu jumlah dan selisih sinus. 1. Jumlah sinus. Itu rumusnya sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Untuk membuktikan rumus tersebut, kita menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada sinus. Kita tahu bahwa sin X derajat ditambah Y derajat sama dengan sin X derajat dikali cos Y derajat ditambah cos X derajat dikali sin Y derajat. Sin X derajat dikurang Y derajat sama dengan sin X derajat dikali cos Y derajat dikurang cos X derajat dikali sin Y derajat. Kita jumlahin jadi sin X derajat ditambah Y derajat ditambah sin X derajat dikurang Y derajat sama dengan 2 sin X derajat dikali cos Y derajat. Kan kita ingin memunculkan sin alfa dan sin beta, maka kita misalkan X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan alfa, X derajat min Y derajat sama dengan beta. Itu kita jumlahin 2x derajat sama dengan alfa ditambah beta. X derajat sama dengan setengah alfa ditambah beta. Terus untuk Y kita sama kayak tadi, tapi bedanya kita dikurangin. Jadi X derajat ditambah Y derajat sama dengan alfa, X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta itu dikurangin jadi 2Y derajat sama dengan alfa dikurang beta. Y derajat sama dengan setengah alfa dikurang beta. Maka ini akan menjadi sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. 2 yaitu selisih sinus. Adapun rumus dari selisih sinus yaitu sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 alfa plus beta dikali sin 1/2 alfa dikurang beta. Untuk membuktikan rumus tersebut, kita menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada sinus, yaitu sin X derajat ditambah Y derajat sama dengan sin X derajat dikali cos Y derajat ditambah cos X derajat dikali sin Y derajat dan sin X derajat dikurang Y derajat sama dengan sin X derajat dikali cos Y derajat dikurang cos X derajat dikali sin Y derajat. Kemudian kita kurangkan dan menghasilkan sin X derajat ditambah Y derajat dikurang sin X derajat dikurang Y derajat sama dengan 2 cos X derajat dikali sin Y derajat. Nah, untuk memunculkan sin alfa dan sin beta, maka X dan Y kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari sin alfa dan sin beta, maka kita mencari nilai X dan Y terlebih dahulu dengan memisalkan X derajat plus Y derajat sama dengan alfa dan S derajat dikurang Y derajat sama dengan beta. Nah, untuk mencari nilai X, maka persamaan tersebut kita jumlahkan. Jadi, X derajat ditambah Y derajat sama dengan alfa dan X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta dijumlahkan menghasilkan 2x derajat sama dengan alfa plus beta dan memiliki nilai akhir x derajat sama dengan 1/2 dikali alfa plus beta.
Nah, untuk mencari nilai Y, maka X derajat plus Y derajat sama dengan alfa, dan X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta kita kurangkan. Maka hasilnya yaitu 2Y derajat sama dengan alfa dikurang beta, dan nilai hasil akhirnya yaitu Y derajat sama dengan 1/2 dikali alfa dikurang beta. Maka dari pembuktian tersebut didapatkan rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 alfa plus beta dikali sin 1/2 alfa dikurang beta. Kemudian yaitu rumus jumlah dan selisih kosinus. Yang pertama yaitu jumlah kosinus. Rumus dari jumlah kosinus yaitu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 alfa plus beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta. Untuk membuktikan rumus tersebut, maka kita menggunakan rumus jumlah dan selisih kosinus, yaitu cos X derajat ditambah Y derajat sama dengan cos X derajat dikali cos Y derajat dikurang sin X derajat dikali sin Y derajat, dan cos X derajat dikurang Y derajat sama dengan cos X derajat dikali cos Y derajat ditambah sin X derajat dikali sin Y derajat. Nah, kemudian kita jumlahkan rumus tersebut dan menghasilkan cos X derajat ditambah Y derajat ditambah cos X derajat dikurang Y derajat sama dengan 2 dikali cos X derajat dikali cos Y derajat. Untuk mencari cos alfa dan cos beta, maka kita mencari nilai X dan Y terlebih dahulu dengan memisalkan X derajat ditambah Y derajat sama dengan alfa dan X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta. Nah, untuk mencari nilai X, maka persamaan itu kita jumlahkan. Jadi, X derajat ditambah Y derajat sama dengan alfa dan X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta. Kita jumlahkan menghasilkan 2X derajat sama dengan alfa plus beta. Dan nilai akhirnya menjadi X derajat sama dengan 1/2 alfa plus beta. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y, maka persamaan tersebut kita kurangkan. Jadi, X derajat ditambah Y derajat sama dengan alfa dan X derajat dikurang Y derajat sama dengan beta. Kita kurangkan menghasilkan 2Y derajat sama dengan alfa dikurang beta, dan nilai akhirnya menjadi Y derajat sama dengan 1/2 dikali alfa dikurang beta. Nah, dari pembuktian tersebut kita mendapatkan rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 alfa plus beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta. Yang kedua ada selisih kosinus. Rumus dari selisih kosinus yaitu cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 dikali sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah dari alfa dikurang beta. Harus kita buktikan dengan pembuktian ini dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut pada kosinus. Untuk persamaan pertama, yaitu ada cos X derajat ditambah Y derajat sama dengan cos X derajat dikali cos Y derajat dikurang sin X derajat dikali sin Y derajat. Untuk persamaan kedua, ada cos X derajat dikurang Y derajat sama dengan cos X derajat dikali cos Y derajat ditambah sin X derajat dikali sin Y derajat. Lalu dari dua persamaan tersebut kita kurangi menjadi cos X derajat plus ditambah Y derajat dikurang cos X derajat dikurang Y derajat sama dengan min 2 sin X derajat dikali sin Y derajat. Langsung kita misalkan, yaitu untuk X derajat plus Y derajatnya itu sama dengan alfa dan X derajat dikurang Y derajatnya itu sama dengan beta. Dari dua persamaan itu lalu kita jumlah menjadi 2X derajat sama dengan alfa plus beta. Lalu X derajatnya itu menjadi setengah alfa plus beta. Lalu untuk mencari Y-nya, kita misalkan seperti tadi.
yaitu X derajat ditambah Y derajat sama dengan alfa, dan X derajat dikurangi Y derajat sama dengan beta. Kita kurangkan, yaitu menjadi 2Y derajat sama dengan alfa dikurang beta. Nah, Y-nya itu sama dengan setengah alfa dikurang beta. Maka, dari persamaan di atas didapatkan alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin dari setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Contoh soal 1. Tentukan penyelesaian dari sin 265 derajat ditambah sin 155 derajat dibagi cos 265 derajat ditambah cos 155 derajat. Penyelesaian, kita masukin rumus 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta dibagi 2 dikali cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Sama dengan ini, kita masukin nih 265 kita misalin jadi alfa, 155 itu kita misalin jadi beta. Jadi 2 sin setengah 265 ditambah 155 dikali cos setengah 265 dikurang 155 dibagi 2 cos setengah 265 ditambah 155 dikali cos setengah 265 dikurang 155. Kita lihat dulu nih angkanya, ada angka yang sama. Kalau ada angka sama kita coret, itu 2 sama 2 sama cos setengah 265 dikurang 155 sama cos setengah 265 dikurang 155, itu kita coret. Jadi hasilnya sin 210 per cos 210. Kita ingat bahwa sin per cos itu asalnya tan, hasil berarti tan 210. Tan 210 itu sama aja sama tan 180 ditambah 30. 180 tambah 30 kan 210. Jadi tan 30. Tan 30 itu 1/3 akar 3. Untuk contoh nomor 2, yaitu hitunglah nilai dari cos 75 ditambah cos 15. Langsung saja kita selesaikan, langsung saja kita menggunakan rumus, yaitu 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Nah, di sini alfanya itu 75 dan betanya itu 15. Langsung kita substitusikan jadi 2 cos setengah dari 75 ditambah cos 15 dikali cos setengah 75 dikurang cos 15. Lalu didapatkan yaitu 2 cos dari 45 dan cos 30. Lalu 2 cos 45 itu kan setengah akar 2 dan cos 30 itu setengah akar 3. Kita kalikan menjadi setengah akar 6. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami materi setelah menonton video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러